Selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Salam. Boleh sambil melambaikan tangannya yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di hari Minggu yang luar biasa ini. Walaupun kita masih dalam keadaan beribadahnya dengan Zoom Bapak Ibu Saudara, dengan live juga live setiap minggu. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas. Dimanapun kita berada, di saat kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan pasti melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Boleh kita berdoa? Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih karena kami mengalami terus kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Terlalu baik Engkau bagi kami. Saat ini Tuhan bersama dengan umat-Mu dimanapun berada yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau Tuhan menjamah setiap pribadi kami lepas pribadi ya Tuhan. Dan kami merindukan, kami mengalami satu pemulihan, kemenangan, kesembuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, yang kami mau Engkau di dalam hidup kami, yang terus berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, dekat padamu, itu kerinduan kami. Dekat padamu, itu kerinduan kami Tuhan. Menyembah-Mu, thank you Father. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata pun Kau menunggu Tuhan. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
yang ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amen, amen, amen. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sembah Dia. Kami bawa hati kami bersama dengan umat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau. Dimanapun kita berada, mari tengadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bawa korban syukur di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Sama-sama memandang wajahmu,
disembah. Layaklah kau disanjung selamanya, pencipta langit dan bumi yang mempunyai segala-galanya. Syedeka marabaya ralab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 al
Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan bersama-sama. Syatakaya ramateka ramaya namaya ralawatakaya raralabo. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan lebih lagi. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari berikan tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, engkau termulia selamanya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Angkat tangan kanan kita katakan, namamu besar termulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam namanya ada kemenangan, amin. Yang rindu mengalami kemenangan, angkat tangannya di rumah masing-masing. Lambaikan bersama-sama. Katakan yeay. Haleluya. Yo. Ayo tepuk tangan semua. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Ini keren banget. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Kau
kuasa mulia. Semua hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Angkat tangan kanannya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Ayo tepuk tangan semua. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Wow. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Ya. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan tepuk tangan semuanya. Serahkan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam namanya ada kemenangan, di dalam namanya ada pengharapan yang hidup. Tidak pernah terlambat pertolonganmu bagi setiap kami umatmu Tuhan. Bagi semua kami gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Teruslah Engkau lawat setiap hidup kami. Wow Lord. Terima kasih Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau pedulikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama lebih lagi Bapak Ibu katakan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Firman-Mu berkata, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau perhatikanku.
Takkan pernah terlambat pertolonganmu, ya. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tetap angkat kedua tangan kita. Haleluya. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah terlambat menolong setiap umat-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin, amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin, amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Pada kami hari ini, supaya kami mengerti, tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Ampuni kami kalau terkadang kami sembarangan, sesuka hati kami, semaunya kami. Tapi mulai hari ini kami mau belajar, kami mau tunduk akan otoritas Roh Kudus yang menuntun kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan bukan berasal dari kami, tapi itu adalah tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman ini, dan Roh-Mu yang akan menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, halo Bapak Ibu, Saudara, saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan ya minggu keempat di bulan ketiga. Ini kita mau masuki pertengahan tahun, Saudara. Nggak terasa ya. Saya ingat tahun lalu tanggal segini itu saya diingatkan oleh Facebook, Saudara. Ya, kita masuk dalam sebuah pandemi COVID, dan saya tahu hari-hari ini di tahun lalu itu hari-hari yang sangat mencekam sekali. Ya, semua ditutup, tidak ada kegiatan, tidak ada semua orang bekerja di rumah.
semua orang dalam perasaan was-was. Tapi kita bersyukur ya, kita bisa melewati 1 tahun. Ya. Dan COVID ini ulang tahun, saudara. Asal jangan panjang umur aja dia. Ya. Nah, jadi kita ada sampai hari ini berarti itu bukti pemeliharaan Tuhan. Ya, walaupun saya tahu di antara kita, termasuk saya tadi, diizinkan Tuhan mencicipi 19, ya. Tapi ternyata saya hari ini berani berkata, jangan takut, Tuhan beserta kita. Ya. Yang penting terus kita jaga kesehatan, tetap damai sejahtera, sukacita, dan jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan ibadah, jangan pernah meninggalkan hal-hal yang baik yang kita bisa kerjakan dalam hidup ini. Baik, hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan satu jubah yang dipersiapkan ya. Tapi tiba-tiba tadi Roh Kudus mengarah saya menyampaikan hal yang lain. Dan tadi jam berapa? Jam 8:30 saya persiapkan ya khotbah ini, saudara. Tadi malam saya sudah persiapkan, tapi rasanya saya sampaikan ini dulu ya pada hari ini. Nah, ada satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yunus. Nah, kita akan belajar ya, kita akan belajar tentang Yunus, saudara. Ada hal penting yang kita mau belajar hari-hari ini. Apakah saya masih ini? Suara saya masih bagus? Masih. Soalnya di layar saya sepertinya nge-freeze ya. Sebentar. Oke. Ya, baik. Nah, Yunus ini adalah satu nabi yang dipilih oleh Tuhan, ya, yang dipercaya oleh Tuhan, ditugaskan untuk memberikan kabar penghukuman bagi orang Niniwe. Kita pasti tahu, yang sudah mengecap sekolah minggu pasti tahu cerita tentang Yunus. Yunus ini mungkin bahkan lebih terkenal dari Yesus sama di kalangan anak minggu, ya, karena memang anak sekolah minggu itu suka cerita gitu kan. Dan Yunus ini ceritanya agak lucu dan menarik. Ya, Yunus ditelan ikan gitu kan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dari pengalaman yang Yunus lakukan. Ya. Bukan belajar dari teladan Yunus ya, tidak. Tapi belajar dari pengalaman yang sudah Yunus lalui. Nah, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab ya. Agak panjang, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya akan bacakan bagi kita pelan-pelan. Ya. Utama ayat pertama sampai ke-17. Kenapa saya mau baca semua? Supaya kita mengerti kronologisnya ya, ceritanya seperti apa. Saudara cukup mendengarkan dan membaca jika bisa. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Lalu naik kapal dan tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadi badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, ya, karena di dalam kapal itu dari berbagai aliran sama, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankan kapal. Ya, tetapi Yunus turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah untuk berbaring dan tidur di situ. Ya.
Dan datanglah nahkoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa yang ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana kau datang? Negerimu, bangsa mana engkau datang? Sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang langit menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang yang di situ menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, Allah yang telah kau buat. Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. 3 kali jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan ke mereka. Bertanya mereka, akan kami apakan kau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, kalau aku, campakkan aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena aku badai besar ini menyerangmu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, kiranya engkau biarkan kami binasa nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang itu menjadi sangat takut kepada lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan, bukan ikan paus ya, ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Wah, cukup panjang ya firman Tuhan, tapi saya berharap saudara membaca dengan baik dan mengingat tahu, oh kenapa sampai ditelan ikan ya. Jadi ternyata memang Yunus melakukan satu kesalahan dan kemudian Tuhan melakukan sesuatu. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita belajar dari kehidupan Yunus ini. Ya, karena memang waktu kita yang cukup singkat, saya tidak perlu lama-lama, cuman saya perlu sampaikan bahwa Yunus ini adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi pada saat itu bukan orang sembarangan, saudara. Nabi dia sekarang kan banyak orang yang mengangkat dirinya nabi. Iya kan? Aku nabi. Kalau dulu nggak bisa. Nabi itu diangkat oleh Tuhan. Ya. Kalau ada seorang mengangkat dirinya nabi pada saat itu, wah itu bisa kena hukuman Tuhan. Jadi nabi itu hanya diangkat oleh Tuhan pada saat. Ya. Nah, Yunus ini bukan orang sembarangan dan dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya kayak model-model saudara begitulah, yang rajin ke gereja, ya kan, rajin baca Alkitab, punya jam-jam doa setiap hari, yang kayak semua. Makanya Yunus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yunus bisa bergaul Tuhan sehingga tahu apa yang pesan Tuhan. Ya. Kalau bisa dikatakan Yunus itu Kristen yang taat, saudara. Sama seperti kita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi memang Yunus lari dari panggilan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap orang itu punya panggilan masing-masing dalam kehidupannya. Tanpa terkecuali. Saya rindukan Yunus ini sama seperti kita. Yang punya hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya dan saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Gimana caranya? Oh, saudara melalui doa. Dan Tuhan berbicara melalui firman. Itu komunikasi. Ya. Nah, sama seperti Yunus, saudara. Sama seperti dia memiliki panggilan yang khusus oleh Tuhan. Sebagai seorang nabi. Dan panggilan punya tujuan. Tidak beda dengan kita. Kita masing-masing, saudara, punya panggilan khusus. Kita masing-masing punya destiny yang diberikan oleh Tuhan. Nggak mungkin, ya mohon maaf nih, ya
mak bapaknya senggolan terus kita lahir, kan enggak, saudara. Iya kan? Terus tiba-tiba mak bersin haci terus lahir, kan enggak, saudara. Kita semua butuh, kita dikandung 9 bulan. Ya, mungkin ada juga yang 7 bulan. Kan begitu. Artinya ada sebuah proses pembentukan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 5, kita dibentuk dari rahim ibu kita. Ya. Berarti kita bukan orang sembarangan. Kita memang punya tujuan khusus. Sesuatu yang pasti punya tujuan. Saya mau tanya sama saudara. Apa yang percaya kita ada di dunia ini karena dibentuk oleh Tuhan? Bisa angkat tangan? Oke, saya melihat tangan-tangan saudara di layar. Dan apakah saya bahwa sesuatu yang dibentuk pasti punya tujuan? Artinya nggak ada produk gagal, saudara. Walaupun ya mungkin terlahir saudara jelek, saya ganteng contohnya, ya kan begitu kan? Tapi jangan kita sedihkan itu. Jangan kita sedihkan. Atau ya saya ganteng, saudara jelek, sama aja saudara. Artinya saudara jangan, belakangan ini kan orang nggak ngerti bahwa dia itu adalah seseorang yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan. Allah konsisten. Waktu Allah membentuk Adam dan Hawa, dia juga membentuk kita. Dan itu firman Tuhan. Bukan hanya Adam dan Hawa yang dibentuk oleh tangan Tuhan, tapi kita juga dibentuk. Firman Tuhan berkata, Yeremia 1:5. Kita punya tujuan yang jelas. Nah, makanya firman Tuhan ini akan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang luar biasa, yang memiliki tujuan khusus, panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Ini mesti sadar kita. Nah, gimana Pak caranya supaya kita tahu panggilan kita itu apa? Apa yang kita kerjakan sekarang, itulah panggilan kita. Ya. Apa yang kita yakini sekarang, itulah panggilan kita. Tetap kerjakan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan sekarang. Ya. Karena saya yakin, kita mengerjakan sesuatu sekarang itu juga sesuai dengan izin Tuhan. Jadi dalam hidup ini, kita mengerjakan panggilan Tuhan. Kita bukan mengerjakan kemauan kita, saudara. Nah, makanya disinilah kita butuh sebuah hubungan yang khusus dengan Tuhan. Benar enggak yang kita kerjakan sekarang ini merupakan panggilan Tuhan? Atau ini merupakan pelarian? Sama seperti Yunus. Yunus kan disuruh ke Tarsis untuk menyampaikan kabar penghukuman. Ternyata dia Yunus dikirim ke Niniwe. Ternyata dia lari ke Tarsis. Jadi apa yang dia kerjakan di Tarsis itu bukan panggilannya. Nah, jangan-jangan, maksudnya begini, jangan-jangan yang kita kerjakan sekarang ini hanya pelarian, bukan sebenarnya panggilan kita. Nah, makanya kita perlu benar-benar tanya Tuhan. Saudara, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah betul saya Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan? Kok nggak kaya-kaya? Betul nggak Tuhan? Kok jemaat kok ya ribuan kayak udah 5 tahun ya kan? Punya gedung gereja kok, apa betul Tuhan panggil saya sebagai seorang hamba Tuhan? Saya nanya. Atau jangan-jangan ini pelarian Tuhan? Proses, ini kan proses. Ternyata memang saudara, saya benar-benar yakin saya seorang hamba Tuhan. Karena apa saudara? Dagang saya nggak bisa. Iya kan? Jadi petani saya nggak bisa. Angkat berat langsung turun beruk. Apalagi? Jadi marketing saya nggak bisa. Saya udah coba belum? Udah. Tapi memang nggak bisa saudara. Itu yang saya bilang. Ya kurasa memang inilah panggilanku. Bukan ini pelarianku. Nah saudara, itu kita mesti pastikan. Jangan sampai yang kita kerjakan sekarang ini adalah sebuah pelarian. Sama seperti yang dikerjakan oleh Yunus. Karena kalau ini pelarian, welcome to the jungle. Turut berduka cita. Saudara akan menemukan masalah yang besar. Tapi kalau ini panggilan, tetap masalahnya ada. Tapi masalah itu justru membawa saudara pada satu level yang lebih tinggi lagi.
Nah, jadi caranya gampang untuk bisa memastikan atau mengidentifikasi apakah itu panggilan atau enggak. Masalah tentu ada kan? Tentu ada. Coba kita cek. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang-sekarang ini membuat kita next level atau membuat kita semakin terpuruk. Kalau membuat kita next level, percayalah itu panggilan. Tapi kalau membuat kita semakin terpuruk, jangan-jangan itu pelarian. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki respon yang benar, saudara. Percayalah bahwa saudara sudah dipanggil dan dikhususkan oleh Tuhan. Saudara sudah ditetapkan melakukan satu pekerjaan yang luar biasa. Di lini kita masing-masing. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita di sini punya latar belakang dan background yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang mahasiswa, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang karyawan, ada yang wira swasta, ada yang dagang, ada yang banyak macam-macam, saudara. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi yang kita kerjakan sekarang ini adalah panggilan Tuhan, bukan mimpi kita. Berarti nggak boleh bermimpi, Pak. Nggak boleh. Karena kalau mimpi itu biasanya kecapean, saudara. Makanya mimpi. Lupa berarti kita nggak boleh punya satu harapan. Nggak apa-apa lah, ekstrim ya kan. Karena pengharapan yang di dalam Alkitab itu pengharapan kepada Kristus. Nggak ada di Alkitab dikatakan pengharapan jadi konglomerat, pengharapan jadi punya jabatan tinggi. Nggak ada. Berusaha aku cari itu. Kayak kan bagus juga ya kan. Kalau ada firman Tuhan yang mengatakan kita berharap jadi konglomerat, itu tertulis di Alkitab, kan bagus juga buat saudara. Biar saudara senang dengar firman, kan gitu. Cuman ku cari-cari nggak ada satupun. Iman, pengharapan, kasih itu ngomong tentang berharap kepada Kristus semua. Loh Pak, jadi kita nggak boleh punya mimpi. Bukankah motivator-motivator berkata, supaya kita semangat melakukan sesuatu, kita harus punya satu mimpi. Namanya mimpi. Namanya aja mimpi, saudara. Ya. Mimpi itu terjadi di angan-angan, saudara. Ya, tapi kan berarti kita punya satu target, Pak. Saya mau berkata seperti ini, saudara. Yang kita kerjakan adalah targetnya Tuhan, bukan targetnya kita. Setuju atau enggak? Harus setuju, kalau enggak marah aku ini. Berarti salah yang kau pahami selama ini. Target kita itu salah. Yang harus kita kejar adalah target Tuhan dalam hidup kita. Kalau target kau punya pesawat, kau punya mobil mewah, kau punya rumah besar, itu targetmu. Udahlah, gak usah banyak cerita. Lupa minimal bisa hidup enak. Itu targetmu, itu targetmu. Nah, makanya kita mau belajar sekarang. Kita mengerjakan target Tuhan, bukan target kita. Yang setuju bisa angguk-anggukan kepalanya. Gak banyak yang anggukkan kepalanya. Sukamu. Yang penting udah aku bilang. Kalau kau ngejar targetmu, orientasimu pasti itu, bukan Tuhan. Dan kau akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan itu. Tapi kalau kau mengerjakan targetnya Tuhan, kau akan pakai cara-cara Tuhan. Amin, saudara. Loh iya. Loh Pak, emang nggak boleh punya planning? Contoh nih, ya kita punya planning, punya jemaat 1.000 lah minimal. Atau punya target ruko minimal. Saudara, 1 tahun lalu masih ku gembor-gemborkan kita harus punya ruko kita, harus punya ruko kita. Tahun ini nggak ada ku gembar-gemborkan lagi. Pengen nggak? Pengen, saudara. Tapi ketika saya ngerti ini, ku tanya, iya ya, pengen punya ruko untuk ibadah, keinginanku atau keinginan Tuhan? Takutnya gini, keinginanku pengen punya ruko, keinginan Tuhan punya gedung. Aku
Akhirnya karena keinginanku punya ruko yang dikasih, bukan gedung. Padahal Tuhan ingin punya gedung. Loh, maksudnya begini, oke lah. Maksudnya gini, kalau misalnya target kita itu 10, ternyata keinginan Tuhan 8, oke lah, kita bisa komplain. Jangan-jangan, takutnya gini, target kita 10, keinginan Tuhan 47. Karena keinginanmu 47 dan kau itu yang kau kerjakan, itu yang kau fokuskan, ya 10 kau dapat, bukan 47-nya. Loh, saya tanya saudara, ekspektasi saudara dengan ekspektasi Tuhan, mana yang lebih bagus? Ekspektasi Tuhan. Tapi kenapa selama ini yang kau kerjakan, yang kau cari, yang kau berusaha untuk dapatkan ekspektasimu, bukan ekspektasi Tuhan? Amin, saudara. Kayaknya nggak enak khotbah ini ya. Atau kita ganti aja, masih ada nih waktu, ganti topik aja. Loh iya saudara. Jadi kita ini punya panggilan masing-masing. Di dunia ini kita dibentuk. Kalau kita dibentuk berarti kita punya satu tujuan. Dan tujuan itu dimiliki oleh pembentuknya, bukan kitanya. Loh, kutanya dulu saudara. Ini di tangan saya ada tumbler. Dan biasanya tumbler ini diisi air. Nah, air itu buat diminum. Ku minum sebentar loh. Nah, ya kan? Jadi di tumbler ini saudara, diisi air. Loh, kan dia bahan bakunya nggak langsung bulat begini, betul nggak saudara? Bahan bakunya ini kan besi nih. Pasti mungkin datar dia besinya, bahan bakunya. Ya kan? Nah, kemudian dibentuk oleh pemiliknya. Saya mau tanya, tumblernya emang maunya model begini atau pemiliknya yang pengen tumblernya model begini? Pemiliknya. Ya kan? Saya kan tahu saudara cerdas semua. Jadi walaupun nggak kau jawab, kau anggaplah kau udah jawab. Jadi kan tumbler nggak mau. Bukan kemauan tumbler dia model begini. Tapi kemauan yang membentuk tumbler ini. Betul ya? Nah kemudian tumbler ini dibentuk sedemikian rupa. Apa tujuannya? Supaya bisa menampung air. Saya mau tanya, tujuan itu milik siapa? Milik Tuhan atau milik tujuan itu milik siapa? Milik pengusaha tumbler atau milik tumblernya tujuannya? Milik pengusaha. Karena yang mau pakai siapa? Pengusaha. Oke, sekarang saya ubah ceritanya. Saya ini, saudara ini dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Amin, nggak amin, pokoknya amin. Ya. Kita ini dibentuk oleh Tuhan. Saya mau tanya, kita dibentuk seperti sekarang ini punya tujuan atau enggak? Sama seperti tumbler ini. Punya. Nah, aku mau tanya kau, jawab jujur, jangan bohong, kau udah banyak kali dosamu, jangan kau tambahin lagi dosa. Jadi sebenarnya yang punya tujuan itu saya yang dibentuk ini atau pembentuknya? Pembentuknya. Berarti selama ini kita salah punya tujuan. Kita nggak boleh punya tujuan. Yang kita kerjakan bukan tujuan kita, tapi tujuan pembentuk kita dalam hidup kita. Coba pandang samping kiri kananmu, katakan, ngerti kau? Agak marah bikin wajahmu dikit. Amin, saudara. Kita nggak punya tujuan. Kita hanya mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan mimpi. Jadi Pak, yang kata Mario Teguh, kalau Mario Teguh saudara, kalau tebu itu kan buat gula saudara. Kita harus punya mimpi. Itu gimana Pak? Salah itu. Nggak ada itu. Tujuan Tuhan yang kita kerjakan. Nah, penghiburannya apa? Yaitu seperti saya katakan tadi. Jangan kau pengen mobil Innova. Ternyata Tuhan pengennya kau punya mobil Mercy. Nah, kalau kau ngotot mengerjakan tujuanmu, kau cuma dapat Innova. Tapi kalau kau fokus sama tujuan Tuhan, bisa-bisa mungkin kau dapat Mercy.
Amin, saudara. Sama seperti si Yunus ini. Harusnya Yunus mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tujuan Tuhan yang harus dia kerjakan. Bukan keinginan hatinya. Saudara tahu nggak kenapa Yunus menyingkir ke Tarsis? Karena dia tahu begini. Percuma gua kabarin sama orang Tarsis kalau Tuhan mau hukum mereka. Tiba-tiba mereka bertobat. Nggak jadi dihukum. Tuhan mah begitu. Tuhan mah pemaaf orangnya. Udahlah, percuma gua datang ke Niniwe. Itu alasan si Yunus. Makanya pergi dia ke Tarsis. Menyingkir dia. Melarikan diri dia. Nah saudara, ini kita mesti pahami. Yang kita kerjakan bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Mari sama-sama ucapkan ini bersama dengan saya. Ikutin saya. Yang saya harus kerjakan bukan tujuan saya, tapi tujuan Tuhan untuk hidup saya. Amin, saudara. Amin. Amin. Jangan hanya amin-amin aja, praktek. Oke, yang kedua, kita belajar yang kedua. Gak semua badai menghancurkan. Ya. Namun bisa juga badai itu mengembalikan kita kepada panggilan Tuhan yang melenceng tadi. Kalau kita baca tadi Yunus, badai datang. Menggerora badai itu. Bergelora badai itu. Ingin menghancurkan kapal itu. Ternyata, kalau kita simpulkan ceritanya, saudara. Itu yang buat dia balik lagi. Badai datang, semua orang mau mati, akhirnya Yunus sadar. Brother, sister, bro and sis. Mungkin dari PS ini, si Yunus ini. Bro and sis. Ini sebenarnya aku penyebab dari badai ini. Aku disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi aku lari ke Tarsis sama kau. Udah kau buanglah aku ke laut ini. Supaya badai ini berhenti. Singkat cerita, dibuanglah dia ke laut. Ditangkap sama ikan. Plek. Hati-hati main di laut Ancol ya, nanti takutnya sudah ditelan ikan. Ya, ditangkap dia sama ikan. Setelah ditangkap ikan, 3 hari di dalam perut ikan. Dimuntahkan dia. Saya mau tanya, setelah dia dimuntahkan, kemana dia? Ayo. Ada yang tahu? Setelah Yunus dimuntahkan ikan, kemana dia? Pergi. Itulah kau, jarang kau baca Alkitab. Tapi kalau pikiran orang kebaca. Kan Niniwe. Setelah dia dimuntahkan ikan, dia pergi ke Niniwe. Saya mau tanya, Niniwe itu tujuan apa? Tujuan Allahnya. Tujuan Allah kepada Yunus. Tapi mesti ada dulu badai. Iya kan? Mesti ada badai dulu, mesti ditelan ikan dulu. Baru Yunus pergi ke Niniwe. Nah, kita belajar nih dari pengalaman Yunus. Mungkin penderitaan yang kau alami hari-hari ini bukan karena Tuhan gak sayang sama kau. Tapi mungkin Tuhan pengen kau balik sama panggilan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin Tuhan pengen kau lebih sadar lagi bahwa kau punya satu tujuan yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup. Oleh sebab itu jangan bersedih ketika engkau mungkin dalam satu kondisi yang gak enak. Jangan bersedih ketika engkau dalam kondisi yang tidak baik dalam hidup. Mungkin Tuhan pengen kau balik anakku. Balik anak. Amin, saudara. Amin. Hari ini engkau yang sudah mungkin terlalu jauh lari dari panggilan Tuhan. Hari ini mungkin kau udah terlalu jauh dari jalannya Tuhan. Sehingga di tengah perjalanan kau menemukan satu masalah yang sangat luar biasa. Saya mau berkata, mungkin itu cara Tuhan untuk bisa mengembalikan kau ke jalan Tuhan. Ada amin, saudara? Ada, Pak Amin di situ ada lagi senyum-senyum dia. Ya. Nah, saudara, ini yang harus kita pahami. Siapa hari-hari ini mungkin dalam kondisi yang mungkin lagi di bawah. Ya. Saya yakin, saudara, ya, masalah itu sedang mengajak kita untuk merenung.
berpikir apakah kita sudah mengerjakan tujuan kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Ya. Jangan takut sama masalah, saudara. Jangan takut sama problem. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1:24, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi harusnya saudara, semakin kita punya masalah, semakin kita dekat sama Tuhan. Semakin kita tekun beribadah. Semakin kita masalah, semakin kita datang beribadah. Jadi bukan semakin jauh, saudara. Sama seperti martil dan paku. Semakin diketok, semakin dalam, saudara. Tapi semakin merekatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Masalah, problem, ujian yang Tuhan izinkan hari-hari ini membuat kita untuk kembali kepada tujuan yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Tuhan itu kasih masalah satu paket dengan solusinya. Sama kayak saudara kalau beli gembok, dikasih kunci apa enggak? Pasti dikasih kunci. Mana ada beli gembok cuman gemboknya doang, kan gitu kan? Pasti ada kuncinya. Sama. Hidup kita pun, kalau Tuhan izinkan masalah, pasti Tuhan kasih jalan keluarnya. Kalaupun nggak ada jalan keluar, dibuat jalan sama Tuhan. Loh, di kitab Yesaya, Tuhan membuat jalan di padang gurun, di padang belantara dia buat jalan. Di tempat yang tidak mungkin ada jalan, dia buat jalan. Kan ada lagunya. God will make a way. Lanjutannya lihat di Google, saya pun nggak tahu bahasa Inggrisnya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Iya kan? Terus apa lanjutannya? Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Terus dia membimbingku dan mendekat. Udah ganti liriknya, Bu. Tapi oke lah, artinya gak ada pun pintu itu, gak ada pun jalan itu, dibuatnya pintu. Oleh sebab itu jangan takut. Tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Mungkin rasanya engkau, aduh Tuhan sudah capek Tuhan. Tuhan kayaknya terlalu lama. Ya. Tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti membuka jalan, walaupun tidak ada jalan. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Tuhan tidak pernah memberi masalah tanpa solusi. Waduh, ini kayaknya bukan Pak Amen ini Roh Kudus ini yang ngomong. Kalau dia kayaknya enggak kayak gitu. Ini Roh Kudus ini. Ya. Jadi percaya, saudara. Ya, percayalah. Enggak usah khawatir. Jalanin aja. Jalan. Ya. Yang penting bukan tujuan kita yang kita kerjakan, tujuan Tuhan. Kalau tujuan kita yang kita kerjakan gagal, masalah, sakit hati kita. Tapi kalau tujuan Tuhan yang kita kerjakan gagal, masalah, nggak usah khawatir. Yang tanggung jawab bos kita. Dan dia tidak akan pernah diam, dia akan turun tangan. Karena dia tidak akan membiarkan tujuannya gagal. Yesaya 55:11 berkata, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Itu firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan yang kita kerjakan akan pernah kembali sia-sia. Tundukkan kepala kita. Mengucap syukur buat kebaikanmu. Kami diingatkan dua hal. Bahwa
Kami tahu yang kami kerjakan harusnya bukan tujuan kami, tapi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya masalah, problem, ujian, itu supaya membuat kami kembali kepada tujuan Tuhan itu. Mungkin kami sudah terlalu jauh berjalan, lari dari tujuan Tuhan. Sama seperti Yunus, terlalu jauh berjalan ke Tarsis, padahal tujuannya ke Niniwe. Nah, hari ini Tuhan kami mau Tuhan melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami punya agenda-agenda khusus. Ampuni kami kalau kami punya tujuan-tujuan khusus dari diri kami. Tapi kami mau belajar hari ini, kami mau menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Amin. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Shalom, mari kita mendengarkan warta minggu ini. Terima kasih kepada Dr. Yabes Marbun atas khotbah yang disampaikan pada hari ini. Mari bergabung dalam Free to Share yang biasa kita kenal dengan nama Komsel. Untuk info lebih lanjut, hubungi Pak Emmanuel. Ibadah dewasa muda diadakan setiap Jumat 2 minggu sekali jam 7 malam. Untuk info lebih lanjut, hubungi Pak Freddy Teja. Untuk kaum wanita, mari mengikuti Women's Warrior setiap hari Rabu 2 minggu sekali jam 8 malam. Untuk info lebih lanjut, hubungi Ibu Dewi. Ibadah Bless Youth Community setiap Sabtu jam 7 malam. Untuk info lebih lanjut, hubungi Pak Henry. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan bagi yang bertugas untuk doa syafaat. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tahan intinya kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapak. Berdoa Bapak, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami bahwa kami harus menjalankan tujuan-Mu Bapak. Mencari panggilan-Mu untuk kehidupan kami, untuk tujuan kami hidup di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati pelayanannya dimanapun dia ditempatkan akan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa untuk gembala kami Bapak, kau berkati penggembala kami Pak Yabes Marbun, kau berkati keluarganya, kau berkati usahanya, kau berkati pekerjaannya dimanapun dia berada. Biarlah damai sukacita-Mu turun atas dia, hikmat, kau tambahkan hikmat marifat-Mu, visi misi yang telah kau tetapkan kepada dia, agar dia dapat membimbing GBI Mission Center untuk menjadi alat perpanjangan-Mu di tempat ini Bapak. Biarlah melalui GBI Mission Center, namun-Mu dapat dipermuliakan Bapak. Berkati setiap biaya-biaya yang dibutuhkan, setiap misi, setiap program yang akan dicanangkan, biarlah Engkau sendiri yang menjadi patokan, jawaban atas setiap program-program yang akan kami jalankan Bapak. Terima kasih Bapak, tak lupa juga kami mau berdoa Bapak untuk setiap pengerja kami, jemaat yang hadir, yang bernaung di bawah GBI Mission Center, biarlah Kau berkati mereka, semua jemaat yang hadir pada hari ini Kau berkati, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang membutuhkan jawaban, biarlah Kau sendiri menjadi jawaban Bapak untuk doa-doa pergumulan mereka Bapak. Kau tambahkan hikmat marifat-Mu, Roh Unity ada di dalam setiap jemaat, pengerja maupun para aktivis Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Bapak, bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu, ada dalam rancangan-Mu Bapak. Memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bapak. Biar pandemik yang berkepanjangan ini membawa kami untuk semakin dekat lagi kepada-Mu. Memberkati Presiden kami Pak Jokowi Bapak, memberkati wakil menteri sampai level yang terendah sekalipun Bapak. Hikmat marifat-Mu ada pada mereka, roh takut kepada Tuhan ada pada mereka. Apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan yang mereka ambil khususnya untuk pandemi COVID-19 ini, biarlah itu berasal daripada Engkau Bapak.
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami berdoa Bapak, biar melalui bangsa Indonesia namamu dapat dipermuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Bapak untuk program vaksin nasional yang kami jalankan, yang akan dijalankan oleh bangsa ini Bapak, biarlah Engkau sendiri yang menuntun, biarlah Engkau sendiri yang memberikan obat kekuatan untuk setiap rakyat Indonesia Bapak. Kalau ada roh-roh yang tidak berasal daripadamu yang ingin mencoba mengintimidasi kami, rakyat Indonesia, bahwa melalui vaksin ini tidak terjadinya penyembuhan, tapi biarlah itu berasal daripadamu. Kami yakin dan percaya Bapak, vaksin yang akan kami jalani itu berasal daripadamu. Vaksin yang akan kami suntikan ke dalam tubuh kami itu akan membuat kami kebal terhadap COVID-19, sehingga pada saatnya nanti kami akan bisa keluar dari pandemik yang berkepanjangan ini, dan pada akhirnya kami akan memuji dan menyembah Engkau seperti sedia kala Bapak. Biarlah namamu yang dipermuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada hamba-Mu Bapak. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, aminkan segala perkataan berkat yang kau dengarkan. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah dimanapun kau berada, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa dari Roh Kudus akan terus menyertai kita, menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita dan menjalankannya. Mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pak Ivan, Ibu Kihun, Tuhan berkati Pak Elhan, Ibu. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati Pak Eman, Bu Eti, Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih. Bu Sherly dan Alan, Tuhan berkati. Pak Henry, Tuhan berkati. Dan Ibu. Tuhan berkati Bro Andrew, Tuhan berkati Debbie. Tuhan berkati Feni. Tuhan berkati semuanya. Selamat makan siang, selamat istirahat. Terima kasih. Pak Ivan, Tuhan berkati Pak Ivan. Ya, Pak Yabes sama-sama Bugam juga Tuhan berkati semua. Sehat. Tambah sehat. Belum kembali Bugem, katanya hari ini balik. Besok. Oh, Udah negatif. Udah negatif hari ini. puji Tuhan. Mantap. Oh, berarti udah boleh makan kepiting nih. Udah boleh Pak Elhan, segera Pak Elhan. Siap. Meluncur, kepiting meluncur, Pak. Kepiting Papua.